Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unas dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Rekso Sandani di sini tentunya ya. Yang akan mengulik seputar program studi yang tersedia di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. So, ubur-ubur ikan lele. Jangan di skip, tetap pantengin ya Le. Oke, luar biasa. Saat ini sudah bergabung bersama Rekso di sini ada dosen dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Selamat pagi Ibu Dr. Insinyur Endang Suhesti MP. Bener nggih Bu? Nggih. Gimana kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini gimana Ibu? Kabarnya Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat walafiat ya Bu. Karena masih banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan gitu ya Bu. Semangatnya tetap muda gitu, semangat 45 gitu ya Bu. Kita akan mengulik seputar program studi agribisnis, lebih tepatnya ke sektor pertanian gitu ya Bu ya. Menurut kacamata Ibu ini Bu, sektor pertanian di Indonesia bagaimana perkembangannya Ibu? Saat ini kita tahu bahwa pertanian itu kan erat kaitannya dengan kedaulatan sebuah negara. Jadi ini sudah menjadi suatu keharusan, ini merupakan sesuatu yang tidak boleh kita sepelekan. Nah, saat ini Benar. kita tuh di sektor pertanian ini banyak sekali mengalami tantangan ya, khususnya menurut kacamata saya bahwa, saat ini kaum muda atau kita sebut ada Gen Z. Ya, Gen Z itu perannya sangat berkurang atau sangat sedikit ya. Sementara kaum tua atau generasi tua itu atau apa, baby boomer ya. Generasi X biasanya Bu. Baby boomer ya mungkin ya. Oh, iya. Itu itu merupakan satu SDM yang sudah sangat memiliki keterbatasan dalam keilmuan di bidang pertanian ini. Jadi itu merupakan suatu tantangan utama dan mungkin itu juga menjadi suatu faktor yang harus kita garap bersama, baik itu pemerintah, sektor lembaga pendidikan dan, semua saya kira dari kalangan bawah sampai dengan atas harus betul-betul menyoroti itu sebagai suatu hal yang harus segera diselesaikan. Iya, Gitu. benar Bu. Tadi ada satu kalimat jangan disepelekan, tidak bisa disepelekan sektor pertanian ini. Kalau disepelekan ya kita tidak akan mati kelaparan gitu ya Bu. Karena Indonesia ini kan merupakan negara agraris, memiliki lahan yang cukup luas, subur ya. Benar. Tongkat kayu dan ini aja ditanam bisa jadi sumber sesuatu gitu ya Bu. Gitu loh. Tetapi sangat ironis sekali ketika kita harus mengimpor beras ya, kemudian juga mengimpor ternak karena bidang pertanian kan tidak hanya kita bercocok tanam ya. Nah itu merupakan suatu yang sangat menyedihkan. Jadi untuk apa kita memiliki kekayaan yang sudah diberikan oleh Allah pada kita tapi tidak terkelola dengan baik hanya karena SDM yang rendah gitu loh. Iya. Jadi sangat disayangkan kalau kita harus mengimpor dari luar ya Bu. Ngapain harus ngimpor dari luar sedangkan negara kita ini sangat kaya. Iya. Ini peran Gen Z, ini tantangan bagi Gen Z untuk bisa memajukan di sektor pertanian ya Bu. Apalagi ini Bu, hal yang menarik saat ini sudah tidak asing lagi dengan yang namanya petani milenial. Ya, itu biasanya kalau petani milenial ini diidentik dengan Gen Z ya Bu, generasi muda gitu ya Bu. Menurut Ibu bagaimana sih Bu peran generasi muda dalam memajukan sektor pertanian? Ya, saya sering menyebut di depan mahasiswa itu petani milenial itu adalah petani yang berdasi ya. Petani yang berdasi. Kenapa begitu? Karena dalam anggapan mereka menjadi petani itu adalah atau peran atau bidang pertanian itu adalah seseorang yang akrab dengan kemiskinan, berlumuran dengan lumpur, ya, kemudian juga tingkat kesejahteraannya rendah gitu loh. Jadi ketika saya menghadapi mahasiswa selalu saya sebutkan halo petani milenial atau halo petani berdasi gitu, supaya mereka itu tidak terkungkung dengan anggapan yang seperti itu. Iya.
Karena kita bisa mengambil peran tidak hanya sebagai petani yang terjun ke sawah ya. Banyak yang bisa diambil oleh generasi muda dalam berkiprah untuk memajukan sektor pertanian ini gitu loh. Ya tentu saja ini membutuhkan dukungan pemerintah. Misalnya pemerintah harus memberikan atau memfasilitasi secara luas. Misalnya revolusi hijau untuk bidang tanaman pangan dan juga untuk perkebunan ya. Kita memiliki sektor perkebunan yang luar biasa. Di situ Bondo aja kita memiliki kopi, ya, Iya. tembakau yang luar biasa. Mahasiswa saya sekarang sudah bisa mengekspor kopi. Itu sudah suatu kebanggaan tersendiri buat Wah, kami para dosennya gitu ya. Jadi itu menjadi sebuah contoh. Nanti kapan-kapan bisa dong diundang ke sini ya. Kayaknya boleh. sukses gitu untuk memotivasi mereka. Boleh. Pemerintah juga bisa revolusi biru ya dengan sektor perikanannya. Kita berada di situ Bondo dengan 150 km pantai, garis pantai yang tentu saja tidak sekedar memiliki wisata ya, tapi juga kekayaan laut yang luar biasa. Kemudian juga melalui revolusi putih, melalui peternakan. Peternakan itu situ Bondo juga memiliki populasi sapi, terutama itu yang cukup tinggi sekali. Nah itulah jadi keterpaduan antara pemerintah dengan milenial ya, petani milenial itu merupakan suatu kesatuan yang bisa mensejahterakan petani kita. Jadi petani yang saya bilang tadi adalah generasi baby boomer yang sudah tua, renta, miskin gitu ya, di bawah garis ini ya, itu bisa kita tingkatkan sejahteraannya dengan peran generasi muda ini. Jadi peran generasi muda ini salah satu langkahnya, bukti nyatanya dengan cara menjadi petani milenial gitu ya Bu, memperbanyak petani milenial di era saat ini gitu ya Bu. Iya, peran petani milenial sendiri itu misalnya dia menjadi pengawas ya. Kita banyak sektor yang di bidang pertanian ini yang harus kita awasi. Kemudian juga dia bisa sebagai advokasi di bidang pertanian. Misalnya seperti apa? Sistem ijon, rentenir, itu sekarang kan yang membelenggu petani kita ya. Tidak hanya petani sebelumnya, tapi kalangan di bawah itu rata-rata adalah petani. Itu terbelenggu oleh ijon, rentenir. Nah disitulah petani milenial itu bisa mengambil peran. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan SDM, kita bisa memberikan inovasi-inovasi baru di bidang pertanian. Ya, kita sudah tidak bisa lagi tergantung kepada pupuk kimia yang katanya subsidinya itu banyak yang tidak sampai atau banyak mereka yang tidak dengan jujur untuk memanfaatkan itu. Nah itu bisa mengambil peran di situ, Mas. Nah itulah kami mencoba untuk menjadi menjadi pemecah berbagai macam permasalahan itu, paling tidak di situ Bondo. Iya, wah menarik sekali bicara terkait sektor pertanian ini ya Bu. Tadi sangat mengapresiasi sekali tadi ada Bu Endang menyebutkan bahwasanya salah satu mahasiswa, bukan salah satu ya Bu, ada beberapa mahasiswa UNAS, lebih tepatnya di Prodi Agribisnis ini sudah bisa mengekspor produk unggulan dari Kabupaten Situbondo, yakni kopi gitu ya Bu. Itu ekspornya rutin di setiap tahunnya atau di setiap bulannya Bu? Mereka sudah memiliki pangsa pasar yang sudah jelas ya di sana. Jadi mereka tidak lagi mencari-cari pasar. Ya mungkin untuk perluasan bisa mencari-cari pasar. Artinya sudah ada pasar tertentu buat produk mereka. Bahkan ini suatu kebanggaan ketika di Inggris di sana ya, itu ternyata salah satu kopi yang dihidangkan ketika bertamu di sana itu oleh kerajaan itu adalah kopi yang berasal dari Indonesia. Gitu. Indonesia. Iya, jadi itu sudah menjadi menu utama buat jamuan ketika mereka menjamu tamu dari luar gitu. Wah, suatu kebanggaan tentunya. Ini bukan kalau yang dirintis oleh mahasiswa kami itu juga
sudah memiliki pangsa pasar tersendiri, artinya sudah punya konsumen tersendiri yang tidak hanya bukan orang Indonesia yang ada di luar, bukan, tapi mereka adalah orang-orang asing yang juga menyukai taste kopi dari kayu mas gitu ya. Misalnya terutama yang mahasiswa ini ada yang mereka itu ada di kayu mas ya. Berarti tempat tinggalnya berada di sektor mereka punya perkebunan kopi gitu ya Bu. Iya. Wah. Kembali lagi ke sektor pendidikan ini ya Bu, yang disangkut pautkan dengan sektor pertanian. Lebih tepatnya di prodi agribisnis ini Bu. Karena Bu Endang adalah salah satu dosen di prodi agribisnis gitu ya Bu. Di prodi agribisnis sendiri ini apa ya yang bisa membantu untuk memajukan di sektor pertanian dari segi sektor pendidikannya Ibu? Oke, jadi prodi agribisnis di UNAS ini kan merupakan prodi unggulan ya, prodi unggulan yang memadukan antara pengetahuan di bidang pertanian, kemudian juga ekonomi dan juga bisnis ya, yang nantinya akan kita ciptakan lulusan yang berdaya saing tinggi, inovatif, berkompeten. Iya, jadi utamanya yang beragribisnis gitu ya. Tetapi kami juga membekali, terutama saya kan basicnya adalah agronomi. Jadi agronomi juga ada di prodi agribisnis. Jadi selain mereka yang belajar untuk bisa beragribisnis atau berbisnis menjadi agripreneur, mereka juga memiliki pengetahuan untuk budidaya pertanian. Wah, ya, itu baik itu di bidang perikanan, peternakan, dan juga di tanaman inti sendiri, horti, tanaman pangan, perkebunan, tanaman semusim. Jadi semuanya kompleks. Jadi kompleks ya, di agribisnis kompleks banget gitu ya Bu. Pengetahuan bisnis dan ekonomi di bidang pertanian. Luar biasa sekali tentunya. Boleh kita beri apresiasi untuk prodi agribisnis tentunya. Jadi jangan ragu untuk masuk program agribisnis ya. Jadi karena memang saat ini mahasiswa itu kan pingin menjadi pegawai kantoran berseragam gitu ya. Iya. Jangan ragu untuk masuk prodi agribisnis karena hapuskan bayangan bahwa mereka itu adalah nanti akan menjadi petani yang miskin, berlumpur ya, dengan lumpur-lumpur, kemudian juga memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Kalian bisa menjadi apapun ya, menjadi agripreneur, menjadi di bidang keuangan, kemudian juga bisa menjadi konsultan bisnis pertanian. Gitu ya. Karena di agribisnis ini memang kompleks gitu ya Bu. Betul sekali. Salah satu prodi yang kompleks, dan ini juga di prodi agribisnis ini juga sejalan dengan tagline atau visi dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo yang sebagai kampus penggerak kewirausahaan tentunya Bu. Selain memiliki daya saing di dunia perusahaan, di dunia kerja atau di dunia pekerjaan yang diimpikan, seperti yang sudah disampaikan tadi Bu Endang, bahwasanya cita-citanya rata-rata menjadi pegawai pemerintah gitu ya Bu. Namun kalau dilihat di era saat ini, persaingannya tentunya sangat ketat gitu, melihat kualifikasi. Betul. Jadi kalau kita tidak punya pegangan lain gitu ya Bu, ya bakalan cita-cita kita bakalan tidak tercapai tentunya ya Bu. Kalau kita sudah punya keunggulan di sisi lain seperti jiwa entrepreneur kita, jadi kita bisa menjadikan itu suatu keunggulan, mengambil peran di sana gitu ya Bu. Boleh sekarang Raksa berikan kesempatan Bu Endang untuk bisa mengajak semua yang masih belum bergabung menjadi bagian dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, salah satunya program studi agribisnis. Oke, buat Gen Z yang masih ragu untuk memilih bidang di bidang pertanian, jadi menjadi petani jangan berasumsi bahwa petani itu adalah miskin, kotor dengan lumpur, dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Kalian bisa tetap menjadi petani milenial atau petani berdasi, menjadi agripreneur, dan satu hal yang mesti ada dalam setiap generasi muda, bahwa kita adalah berada di Indonesia yang memiliki luas lahan yang cukup luas dan harus kita olah.
Bayangkan ketika petani kita hanya bisa mengambil keuntungan 40% dari apa yang dia usahakan. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab kalian semuanya. Bergabung bersama Prodi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi tanpa ragu, dan kita akan bertemu di sana, belajar bersama, dan akan mencetak kalian menjadi seseorang petani milenial yang berkompeten atau memiliki kompetensi yang tinggi, kemudian berdaya saing, dan ini bisa dibuktikan bahwa kalian tidak akan kalah dengan prodi-prodi yang lain. Wah, luar biasa sekali, beri apresiasi yang paling meriah. So, Sobat UNAS, dimanapun Anda berada, yang masih belum menjadi bagian dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, jangan ragu-ragu lagi untuk bisa menjadi bagian dari program studi agribisnis. Tentunya prodi agribisnis ini lulusannya tentunya sudah disiapkan menjadi lulusan yang berkompeten dan mampu bersaing di dunia usaha apapun gitu tentunya ya. Karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar bahwasanya prodi agribisnis ini adalah prodi yang kompleks, komplit dan dibutuhkan di era saat ini tentunya ya Bu Endang ya. Bu Endang, terima kasih sudah hadir di podcast UNAS kita, Kampus Penggerak Kewirausahaan tentunya ya. Terima kasih. Terima kasih, semoga Bu Endang sehat selalu dan tentunya tuntas menyelesaikan tanggung jawab dan kewajiban menjadi dosen di program studi agribisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Oke, cukup sekian Sobat UNAS. Jangan ragu-ragu untuk bisa menjadi bagian dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita dadah-dadah Bu Endang.